Ada sebuah getaran energi yang begitu kuat mengelilingi zodiak Libra saat ini, seolah membawa pesan tentang sebuah kejutan besar yang akan segera terungkap. Bayangkan sebuah rahasia yang selama ini kamu jaga dengan sangat hati-hati, tiba-tiba terbuka lebar dan menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Ini adalah momen di mana citra yang selama ini kamu tampilkan akan berubah total, membuat semua orang terkagum-kagum sekaligus penasaran. Getaran ini menandakan sebuah titik balik yang dramatis dalam hidupmu, di mana segala sesuatu yang tersembunyi akan menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan dan mengubah seluruh persepsi orang tentang dirimu. Rasakan energi ini, karena kita akan membongkar lapisan demi lapisan tentang apa yang sedang menggelegar di kehidupan Libra. Penting untuk diingat bahwa segala pembacaan atau ramalan ini hanyalah sebuah interpretasi dari energi yang sedang bergetar saat ini. Energi adalah sesuatu yang dinamis dan bisa berubah kapan saja. Oleh karena itu, jangan jadikan ini sebagai satu-satunya acuan mutlak dalam mengambil keputusan penting hidupmu. Apa yang dibahas bisa saja terjadi, bisa juga tidak terjadi sama sekali. Karena pada akhirnya kehendak bebas dan pilihan pribadilah yang menentukan jalan hidup setiap orang. Dengan pemahaman ini, mari kita selami dengan hati yang terbuka. Dan dalam gelombang energi yang begitu menggemparkan ini, salah satu aspek yang paling terdampak adalah ranah perasaan dan hubungan asmara. Getarannya mengisyaratkan suatu dinamika yang intens, di mana kebenaran-kebenaran yang tersembunyi dalam hubungan akan memainkan peran kunci dalam pergolakan yang terjadi. 1. Citra sederhana yang menyimpan kejutan. Kehidupanmu, bagi banyak orang, mungkin tampak seperti sebuah buku dengan sampul yang polos dan biasa saja. Kamu dengan sengaja memilih untuk tidak memamerkan gemerlap pencapaian atau kedalaman pengalaman yang sebenarnya kamu miliki. Gaya hidup yang apa adanya dan sikap yang rendah hati ini membentuk sebuah persona yang nyaris tidak menarik perhatian khusus. Orang-orang di sekitarmu terbiasa dengan versi dirimu yang ini, dan mereka merasa sudah mengenalmu sepenuhnya. Mereka mungkin memandangmu sebagai seseorang yang baik-baik saja, tanpa spekulasi atau kekaguman lebih lanjut. Karena memang tidak ada tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Namun, di balik lapisan kesederhanaan yang kamu jaga dengan baik itu, tersimpan sebuah realitas yang sama sekali berbeda. Bisa jadi ini adalah bakat terpendam yang kamu asah secara diam-diam, sebuah prestasi akademis atau karir yang belum kamu umumkan, kekayaan spiritual atau materi yang kamu kelola dengan penuh kerendahan hati, atau bahkan hubungan yang sangat berarti dengan seseorang yang tak banyak orang sangka. Dunia dalam dirimu jauh lebih kaya, kompleks, dan mengagumkan daripada yang orang lain perkirakan. Kamu membangun tembok antara kehidupan pribadimu yang sesungguhnya dengan persepsi publik, bukan untuk menipu, tetapi untuk melindungi keaslian dari segala sesuatu yang kamu miliki dan alami dari sorotan yang seringkali disertai dengan penilaian dan ekspektasi. Ketika suatu saat tembok itu runtuh, entah karena kebetulan, kehendakmu sendiri, atau situasi yang memaksa, akan terjadi sebuah kejutan yang menggemparkan. Ekspresi tak percaya, decak kagum, dan mungkin juga rasa malu dari mereka yang pernah meremehkanmu, akan mewarnai reaksi di sekitarmu. Momen ini seperti membalikkan sebuah batu biasa di pinggir jalan dan tiba-tiba menemukan permata yang berkilauan di bawahnya. Orang-orang akan mulai mempertanyakan kembali segala asumsi mereka tentang dirimu, dan kamu akan melihat bagaimana sebuah kebenaran yang terungkap dapat mengubah seluruh dinamika sosial di sekelilingmu dalam sekejap. Inilah saatnya citra sederhana itu pecah, memperlihatkan keagungan versi dirimu yang sesungguhnya. 2. Motivasi di balik penyembunyian. Pilihanmu untuk menyembunyikan berbagai aspek diri dan kehidupanmu bukanlah tindakan yang sembarangan atau didasari oleh rasa malu. Ia berakar dari sebuah kebijaksanaan yang dalam tentang sifat manusia dan keinginanmu untuk mengalami hubungan yang otentik. Kamu sangat menyadari bahwa sorotan, pengakuan, dan atribut duniawi seringkali bertindak seperti magnet yang menarik perhatian, namun tidak selalu menarik ketulusan. Kamu tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang yang terpesona oleh apa yang kamu miliki, atau siapa kamu di mata dunia, tetapi oleh mereka yang mampu melihat dan menghargai siapa kamu sebenarnya di balik semua itu. Oleh karena itu, penyamaran kesederhanaan menjadi sebuah filter yang sangat efektif. Di sisi lain,
Tindakan ini juga merupakan bentuk perlindungan diri yang utama. Dengan tidak memamerkan segala sesuatu, kamu menjaga sebuah ruang privat yang sakral, tempat di mana kamu bisa tumbuh, membuat kesalahan, belajar, dan merasakan sukacita tanpa diawasi atau dihakimi oleh publik. Ruang ini memberimu kebebasan untuk menjadi manusia seutuhnya, tanpa tekanan untuk memenuhi ekspektasi atau gambarannya yang telah dibuat orang lain tentang dirimu. Dalam dunia di mana kehidupan banyak orang seolah-olah dipamerkan untuk dikonsumsi, kamu memilih untuk menarik diri dari panggung tersebut, memahami bahwa nilai sejati tidak perlu validasi dari aplaus orang banyak. Lebih jauh lagi, ini adalah bentuk komitmen pada kedamaian internalmu sendiri. Kamu memahami bahwa ketenangan jiwa seringkali terancam oleh popularitas, kecemburuan, dan tuntutan sosial yang menyertai pengakuan publik. Dengan hidup di bawah radar, kamu meminimalisir gangguan-gangguan tersebut, memungkinkan dirimu untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagimu, perkembangan pribadi, hubungan yang mendalam dengan orang-orang terpilih, dan kontribusi yang bermakna tanpa perlu fanfare. Penyembunyian ini, pada hakikat, adalah sebuah pernyataan bahwa kebahagiaan dan kepenuhan hidupmu tidak bergantung pada pengakuan eksternal, tetapi pada kejelasan dan ketulusan yang kamu jaga dalam jalur hidupmu yang tenang namun penuh makna. 3. Pembongkaran yang di luar kendali. Sebuah momen yang tidak terduga akan datang, di mana kebenaran yang selama ini kamu jaga rapat menemukan celah untuk keluar. Ini bisa terjadi melalui berbagai cara, sebuah percakapan yang tidak sengaja didengar, sebuah dokumen yang terlihat oleh orang yang salah, sebuah pencapaian yang tiba-tiba mendapat sorotan publik, atau bahkan sebuah pengakuan dari pihak lain yang terlibat dalam rahasiamu tersebut. Prosesnya seringkali terasa seperti domino yang jatuh, satu informasi kecil terungkap, lalu menarik serta serangkaian fakta lain yang lebih besar, hingga akhirnya gambaran utuh yang selama ini tersembunyi terbuka lebar. Kamu mungkin merasa kehilangan kendali pada saat-saat itu, seolah-olah arus deras telah menerjang tembok privasi yang dengan susah payah kamu bangun. Penyebaran informasi ini akan berlangsung dengan cepat dan luas, melampaui lingkaran terdekatmu dan menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan. Gosip, spekulasi, rasa ingin tahu, dan kekagutan akan bercampur menjadi satu, menciptakan sebuah gempar yang sulit untuk diredam. Orang-orang yang kamu kenal maupun tidak akan mulai membicarakannya, menganalisis setiap detail yang mereka ketahui, dan membentuk narasi mereka sendiri tentang hidupmu. Dalam fase ini, kamu mungkin merasa seperti menjadi subjek di dalam sebuah ruang pamer tanpa dinding, di mana setiap orang bebas mengamati, berkomentar, dan memberikan penilaian. Rasanya invasif dan mengganggu, karena privasi yang kamu hargai tiba-tiba diubah menjadi konsumsi publik. Namun, di balik kekacauan awal ini, ada sebuah proses pelepasan yang tak terhindarkan. Meski terasa dipaksa, situasi ini pada akhirnya membebaskanmu dari beban untuk terus-menerus menyembunyikan dan mengelola informasi. Apa yang dahulu adalah sebuah rahasia besar yang membebani pikiran, kini telah menjadi fakta yang diketahui banyak orang. Setelah gelombang kejutan awal berlalu, kamu akan menemukan bahwa hidup tidak berakhir. Kamu hanya perlu belajar bernapas di dalam ruang yang baru. Sebuah ruang di mana kamu tidak lagi memiliki rahasia besar yang harus dijaga. Periode ini mengajarkan tentang ketidakmampuan manusia untuk sepenuhnya mengendalikan setiap narasi tentang dirinya. Dan pada titik tertentu, kamu hanya bisa mengambil napas dalam-dalam dan membiarkan sungai itu mengalir dengan sendirinya hingga kembali tenang. 4. Ujian atas niat dan hubungan. Momen ketika segala sesuatu terbongkar adalah sebuah ujian api yang nyata bagi setiap hubungan yang kamu miliki. Orang-orang di sekitarmu akan menunjukkan reaksi mereka yang paling asli, seringkali tanpa filter. Beberapa akan mendekat dengan penuh kekaguman dan antusiasme yang tiba-tiba, dan inilah saat di mana kamu harus benar-benar waspada. Perubahan sikap yang drastis itu justru menjadi penanda yang jelas. Mereka mungkin lebih terpesona oleh citra barumu, oleh hasil, atau status yang terungkap, daripada oleh pribadi yang telah mereka kenal selama ini. Perhatian mereka yang mendadak terasa manis, namun mungkin berakar pada keinginan untuk mendapat manfaat atau sekadar merasa penting karena dekat dengan seseorang yang kini menjadi bahan pembicaraan. Di sisi lain,
Akan tampak juga reaksi dari mereka yang justru menjauh, menjadi dingin, atau bahkan menunjukkan rasa tidak suka. Ini bisa berasal dari rasa kecewa karena merasa dikibiri, dari kecemburuan yang sebelumnya tersembunyi, atau dari ketidakmampuan mereka untuk menerima bahwa kamu jauh lebih dari yang mereka kira. Namun, di tengah segala dinamika ini, akan muncul wajah-wajah yang tetap konstan. Mereka adalah orang-orang yang sikapnya tidak berubah. Mereka tidak mendadak memujimu, juga tidak meninggalkanmu. Mereka mungkin terkejut, tetapi kejutan itu tidak mengubah rasa hormat dan kasih sayang mereka padamu. Mereka adalah sahabat sejati dan keluarga yang tulus, yang mencintaimu bukan untuk apa yang kamu miliki atau raih, tetapi untuk siapa dirimu di saat-saat paling biasa sekalipun. Proses penyaringan alamiah ini, meskipun awalnya terasa pahit dan menyakitkan, pada akhirnya merupakan sebuah anugerah terselubung. Ia membersihkan lingkaran sosialmu dari elemen-elemen yang tidak autentik, menyisakan hanya hubungan-hubungan yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan penerimaan. Kamu akan belajar untuk menghargai kualitas daripada kuantitas dalam hubungan. Pengalaman ini mengajarkanmu untuk membedakan antara penonton dan rekan seperjalanan dalam hidupmu. Setelah debu pembicaraan orang lain mereda, kamu akan berdiri di tengah-tengah lingkaran yang lebih kecil, namun lebih kuat dan lebih tulus. Inilah hadiah sejati dari seluruh kegemparan itu, kejelasan tentang siapa yang benar-benar berada di pihakmu, dan kebebasan untuk menginvestigasikan energi emosionalmu hanya pada hubungan-hubungan yang layak. 5. Kebebasan dan ketenangan baru. Setelah gelombang kegemparan mulai mereda dan pembicaraan orang-orang perlahan-lahan beralih ke topik lain, kamu akan memasuki sebuah fase kehidupan yang terasa sangat berbeda. Ada suatu keheningan yang baru, bukan lagi keheningan karena menyembunyikan, melainkan keheningan karena telah melepaskan beban berat yang selama ini kamu pikul untuk menjaga sebuah citra, mengontrol informasi, dan mengelola persepsi orang lain. Tiba-tiba sirna. Kamu akan menyadari betapa banyak energi mental dan emosional yang telah terkuras untuk mempertahankan tembok itu. Sekarang, dengan tembok yang telah runtuh, kamu bisa berdiri dengan tegak, menghirup udara dengan lebih lega, dan merasakan suatu kebebasan yang belum pernah dialami sebelumnya. Kamu tidak perlu lagi memilah-milah cerita, mengingat narasi yang telah dibuat, atau merasa cemas akan sebuah kebocoran. Kebenaran telah berada di luar. Dan justru disitulah kekuatanmu kini bertumpu, dalam keautentikan yang tak terbantahkan. Dengan kebebasan ini, muncul pula kesempatan untuk menjalani hidup dengan tingkat keaslian yang lebih tinggi. Kamu bisa membuat pilihan-pilihan berdasarkan pada apa yang benar-benar kamu inginkan dan percayai, bukan lagi berdasarkan pada apa yang akan terlihat baik, atau terjaga rahasianya. Hubungan-hubungan yang tersisa adalah hubungan yang telah lolos dari ujian api, sehingga kamu bisa lebih terbuka dan rentan di dalamnya tanpa rasa takut. Karir atau jalan hidupmu dapat kamu tekuni dengan lebih fokus, karena energi yang sebelumnya terpecah untuk menyembunyikan kini dapat dialihkan sepenuhnya untuk mencipta dan berkembang. Periode pasca gempar ini menjadi sebuah kanvas kosong yang luas. Kamu, dengan segala kebenaran dirimu yang sekarang telah diketahui, memiliki hak penuh untuk melukiskan kehidupan masa depan tanpa ada lagi bayang-bayang rahasia yang membelenggu. Akhirnya, semua ini bermuara pada pencapaian sebuah ketenangan batin yang lebih dalam dan permanen. Ketenangan ini lahir dari penerimaan diri yang utuh dan rekonsiliasi antara kehidupan pribadimu dengan kehidupan publikmu. Keduanya kini selaras, tidak lagi terpecah. Kamu memahami bahwa harga dari sebuah rahasia besar adalah kegelisahan yang konstan. Sedangkan harga dari keterbukaan adalah kedamaian meski terkadang harus melalui badai publik. Gemparnya pembicaraan orang hanyalah riak di permukaan. Setelah riak itu tenang, danau jiwamu justru menjadi lebih jernih dan lebih tenang daripada sebelumnya. Kamu belajar bahwa identitas sejatimu tidak dapat diubah atau dikurangi oleh opini orang lain. Dan justru dengan membiarkan seluruh dirimu untuk dilihat, dengan segala kelebihan dan kompleksitasnya, kamu menemukan sebuah kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan untuk hidup sepenuhnya, tanpa sandiwara, dan dengan ketenangan yang berasal dari dalam. Terlepas dari segala kegemparan yang mungkin terjadi, ingatlah bahwa setiap kebenaran yang terungkap,
baik tentang dirimu maupun tentang orang di sekitarmu, pada akhirnya adalah sebuah kesempatan untuk tumbuh lebih autentik. Rahasia yang terbongkar bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari sebuah babak kehidupan yang lebih jujur dan bebas. Percayalah bahwa dirimu yang sejati, dengan segala kompleksitas, kekuatan, dan keunikan, tidak perlu disembunyikan untuk dihargai. Keberanian untuk berdiri dalam kebenaran, meski awalnya terasa mengguncang, akan membawamu pada kedamaian dan hubungan yang jauh lebih bermakna. Jalani proses ini dengan keyakinan bahwa semua ini terjadi untuk membawamu ke ruang hidup yang lebih selaras dengan jiwa. Jika getaran energi dalam pembacaan kali ini memberikanmu pencerahan atau sudut pandang baru, jangan ragu untuk membagikan rasa resonansimu di kolom komentar di bawah. Ceritakan bagaimana kamu menyikapi gelombang perubahan ini. Bagi kamu yang merasa terhubung dengan energi pembacaan untuk Libra, dukunganmu melalui like dan share sangat berarti untuk kami. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan insight dan energi pembacaan terbaru lainnya. Terima kasih telah menyimak dengan hati. Sampai jumpa dalam percakapan